Assalamualaikum, sahabat Pandawa Meratus. Salam Nusantara. Terima kasih kepada Anda semua yang telah subscribe, menonton, menyukai dan membagikan link channel ini. Saya doakan semoga Anda semua diberi panjang umur, sehat walafiat, dan diberi keberkahan rezeki lahir batin di dunia dan di akhirat. Amin. Allahumma amin. Pengganti pimpinan pondok dalam pagar sesudah Tuan Guru Sapat atau Syekh Abdurrahman Siddiq, Mufti Indragiri, Riau, adalah Tuan Guru Haji Zainal Ilmi, terkenal sebagai Haji Anang Ilmi. Dialog penyerahan sangat menarik untuk diketengahkan. Menjelang Guru Abdurrahman Siddiq pergi ke Tambilahan, Riau, meninggalkan kampung dalam pagar, Martapura, di antara keluarga ada yang mengajukan pertanyaan. Siapakah yang akan menggantikan sampian memimpin di pondok dalam pagar? Anang Ilmi menggantikan aku, jawab Guru Abdurrahman sambil menepukkan tangannya ke bahu Guru Zainal Ilmi. Yang ditepuk tidak kalah terkejutnya hingga tertunduk karena tak menyangka sama sekali, jika beliau diserahi kepemimpinan pondok dalam pagar. Sejak kejadian itu, atas kerendahan hati beliau menjadi selalu menundukkan kepala ke bawah sampai akhir hayatnya. Tuan Guru Haji Zainal Ilmi bin Syekh Abdus Samad bin Syekh Shihabuddin bin Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari lahir pada Jumat malam atau Sabtu pagi jam 4:30 WITA, 17 Rabiul Awal 1304 Hijriah atau tanggal 12 Desember tahun 1886 Masehi, di kampung dalam pagar, Martapura. Beliau adalah ulama yang sangat wara, tawadu, dan pemurah, atau dermawan. Selama hidupnya banyak familinya yang miskin mendapat santunan setiap bulannya tanpa sepengetahuan banyak orang dan beliau sendiri yang memberikannya. Beliau pada zamannya sangat berpengaruh baik di kalangan masyarakat maupun pejabat pemerintah karena kealiman dan kesalehannya. Beliau belajar berbagai cabang ilmu agama dan ilmu alat kepada ayahnya sendiri Tuan Guru Haji Abdus Samad selama 6 tahun. Kemudian beliau memperkaya dan memperdalam ilmunya kepada Tuan Guru Muhammad Amin bin Kadi Haji Mahmud, Tuan Guru Abdurrahman Muda, Tuan Guru Abbas bin Mufti Abdul Jalil, Tuan Guru Abdullah bin Haji Muhammad Saleh, Tuan Guru Muhammad Ali, Tuan Guru Halid, Tuan Guru Nawawi, Tuan Guru Ismail dan sudah barang tentu dengan Syekh Abdurrahman Siddiq sendiri. Guru sekumpul waktu kecil sering menyambangi Tuan Guru Haji Zainal Ilmi hanya untuk mencium tangan orang yang mulia ini setiap hari. Beliau meninggal dunia 13 Zulkaidah 1375 Hijriah atau tanggal 21 Juni tahun 1956 Masehi jam 12 WITA, siang di Kampung Karang Intan, Martapura, dan dimakamkan di Kalampayan, Martapura. Sebagai seorang alim yang mengamalkan ilmunya, dan menjadi kekasih Tuhan, sudah barang tentu Tuhan melimpahkan pemberiannya kepada beliau. Di antara karomah beliau, antara lain, karomah pertama, memadamkan kebakaran dari jarak jauh. Diceritakan ketika Tuan Guru Zainal Ilmi mengajar para murid di kediamannya, di tengah-tengah pengajian beliau berkata, "Kita berhenti sebentar." Murid-muridnya terdiam, saling pandang diselimuti tanda tanya, ada apa gerangan yang akan dilakukan guru mereka. Kemudian beliau masuk ke dalam kamar, melepas pakaian luar kemudian bergegas mengambil 2 buah timba, dan pergi ke sungai di depan kediamannya. Timba itu diisi air, dan disiram ke jalan raya, satu ke sebelah kanan, dan satu ke sebelah kiri. Setelah melakukan hal itu, beliau kembali ke rumah, dan bertemu dengan ibunya. Ibunya yang keheranan dengan tingkah laku sang putra pun bertanya, "Mengapa kamu siramkan air itu ke jalanan, sedangkan kamu susah payah mengambilnya dari sungai? Akan lebih bermanfaat air itu jika digunakan untuk mengisi tempat air yang kosong." Beliau menjawab, "Kita menolong orang yang kesusahan, Bu. Ada orang yang sedang kebakaran." "Apakah kebakaran terjadi di tengah jalan?" tanya ibunya semakin keheranan oleh perilaku sang putra. Berselang 3 hari, datanglah orang berkunjung kepada Tuan Guru Zainal Ilmi dengan ungkapan yang mengagetkan orang yang mendengarnya. "Guru, kami sangat berterima kasih kepada Guru. Bahwasannya di kampung kami telah terjadi kebakaran, dan membawa korban beberapa rumah penduduk. Kemudian saya bertawasul dengan meminta pertolongan kepada Allah. Setelah itu, saya lihat Guru datang memberikan pertolongan dengan membawakan 2 buah timba, dan menyiramkan air ke kobaran api sehingga kebakaran padam seketika. Inilah keperluan saya ziarah ke sini, untuk menyampaikan ucapan terima kasih atas pertolongan Guru kepada kami di Kampung Sungai Salai Margasari, Rantau, Kabupaten Tapin." Karomah kedua, durian yang berbuah. Syahdan bahwa ada seorang petani yang memiliki kebun durian, namun tidak kunjung memberi hasil. Hingga ia berhajat apabila kebunnya berbuah,
maka akan dihadiahkan kepada Tuan Guru Zainal Ilmi. Tak lama berselang, kebun itu berbuah namun hanya 3 buah durian. Walaupun demikian, sang petani tetap menunaikan hajat untuk menghadiahkan buah itu kepada Tuan Guru Zainal Ilmi. Kendati demikian, maksud hati untuk bertemu Tuan Guru Zainal Ilmi tidak kesampaian karena banyaknya kesibukan sang petani waktu itu. Dia pun menitipkan 3 buah durian itu kepada tetangganya yang kebetulan ingin bersilaturahmi dengan Tuan Guru Zainal Ilmi. Di tengah perjalanan, orang yang diamanahi buah tersebut rupanya tidak tahan menahan keinginannya untuk mencicipi buah yang memiliki aroma yang menggiurkan tersebut. Akhirnya, orang itu pun memakan 1 buah durian yang diamanahkan. Agar aksinya tak ketahuan, ketika sampai di Martapura ia pun membeli 1 buah durian untuk mengganti buah yang telah dimakannya. Dan kemudian, dengan tenangnya ia menuju rumah Tuan Guru Zainal Ilmi. Sesampainya di rumah sang guru, orang tersebut menyerahkan titipan si petani, yakni 3 biji buah durian yang 1 di antaranya telah digantinya. Tuan Guru Zainal Ilmi pun menyambut baik tamu tersebut, dan mengambil hadiah titipan berupa buah durian tersebut. Uniknya, Tuan Guru Zainal Ilmi hanya mengambil 2 buah durian, dan 1 bijinya dibelah, dan disuguhkan kepada tamunya tadi. Ketika menyuguhkan itu, Tuan Guru Zainal Ilmi sembari berkelakar, "Bagaimana rasanya dengan durian yang kamu belah, dan kamu makan dalam perjalanan tadi? Manis mana dengan yang ada ini?" Sang tamu terperanjat. Dia baru menyadari bahwa ulama yang sedang dihadapinya ini bukan orang sembarangan. Dia diberi kasyaf oleh Tuhan sehingga tahu apa yang telah dia perbuat di perjalanan. Karomah ketiga, sungai yang tiba-tiba lenyap. Salah seorang murid beliau yaitu Kiai Haji Muhammad Nawawi Seman Murung Barabai, pendiri Pondok Pesantren An-Nawawiyah Murung, bercerita bagaimana beliau pernah mengalami sendiri salah satu karomah Tuan Guru Zainal Ilmi. Pada suatu kesempatan Tuan Guru Zainal Ilmi pernah meminta beliau membelikan rokok. Dan untuk membeli rokok tersebut harus menyeberang sungai. Mendapat perintah sang guru, Kiai Nawawi segera bergegas pergi. Ajaibnya, sungai yang mesti dilalui tidak ada alias menghilang. Setelah membeli rokok, beliau segera kembali menuju rumah Tuan Guru Zainal Ilmi untuk memberikan rokok tersebut. Kejadian aneh kembali terjadi, sungai kembali tidak ada. Hilangnya sungai ini tentu mempermudah Kiai Nawawi dalam melaksanakan perintah Sang Maha Guru. Setelah keperluan usai, menariknya Kiai Nawawi tiba-tiba melihat sungai itu ada lagi. Karomah keempat, tahu akan kewafatannya. Tuan Guru Zainal Ilmi di masa hidupnya juga pernah diangkat sebagai penasehat Badan Pemulihan Keamanan Daerah Kabupaten Banjar sekitar tahun 1956, ketika terjadi pemberontakan Ibnu Hajar. Setiap Jumat, beliau memberikan ceramah kepada masyarakat yang terpengaruh dengan adanya pemberontakan tersebut. Menjelang wafatnya Tuan Guru Zainal Ilmi masih menyempatkan waktu untuk berdakwah. Sebagaimana diceritakan, pada waktu itu beliau ada jadwal mengisi ceramah di Karang Intan. Beliau menyuruh seseorang untuk ke tempat mertuanya, mengabarkan pada istrinya yang lagi menginap di sana agar secepatnya pulang ke rumah. Dengan pesan singkat dari Tuan Guru Zainal Ilmi, cepat pulang nanti tidak sempat. Selain itu, pula sebelum berangkat ke Karang Intan untuk berdakwah, beliau berkata kepada orang yang ada di sekitarnya waktu itu, nanti akan banyak orang, nanti akan banyak orang. Tak lama setelah itu, beliau pun berangkat ke Karang Intan. Setelah acara tersebut selesai, Tuan Guru Zainal Ilmi Al-Banjari mendadak sakit, dan berujung wafatnya di tempat dakwahnya, Karang Intan, Jumat pada tanggal 13 Zulkaidah 1375 Hijriah bertepatan dengan tanggal 21 Juni tahun 1956 Masehi pada pukul 12 siang. Karomah kelima, hujan di musim kemarau. Ketika wafatnya Tuan Guru Haji Zainal Ilmi tersebut pada waktu itu sedang musim kemarau. Tanah dan sungai menjadi kering, sehingga untuk dimakamkan di desa Kelampayan di samping makam orang tuanya mendapat kendala yang berarti. Sebab, untuk ke Kelampayan saat itu harus melalui jalur sungai, sedangkan sungai sebagai sarana transportasi tersebut tak dapat digunakan karena kekeringan. Dengan demikian, muncullah inisiatif untuk memakamkan Tuan Guru Zainal Ilmi Al-Banjari di tempat lain. Seperti, di desa Dalam Pagar. Karena jasa-jasa beliau yang besar dalam upaya mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Kepala Divisi 4 ALRI yaitu Brigadir Jenderal Haji Hasan Basri mengusulkan agar beliau dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Bumi Kencana. Sebab, ia dianggap sebagai sesepuh angkatan bersenjata. Semua usulan tersebut disambut baik oleh ahli waris.
Namun ahli waris tetap menginginkan jasad almarhum dimakamkan di Kalampayan berdekatan dengan datuknya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, kendati hal itu mendekati tidak mungkin pada saat itu. Allah Maha berkehendak, tak disangka dan tak diduga Jumat malam atau malam Sabtu hujan turun dengan derasnya, sehingga sungai yang tadinya kering menjadi berair hingga bisa dilewati perahu yang membawa jenazah dan rombongan sanak keluarga yang mengiringi jenazah Tuan Guru Zainal Ilmi. Pada hari Sabtu, 14 Zulkaidah tahun 1375 Hijriah. Dengan suasana yang penuh hikmat jasadnya dimakamkan di samping makam orang tuanya Kiai Haji Abdus Samad di Kalampayan berdekatan dengan datuknya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Semoga Allah mengucurkan hujan rahmat ke kubur beliau, dan menambah-nambah keberkahan pada seluruh pencinta beliau. Wahai Tuhan, yang mencipta, dan mengatur segenap urusan hamba-Nya, berilah kami keselamatan hidup di dunia, dan juga keselamatan hidup di akhirat, serta lindungilah kami dari siksa api neraka yang menyala-nyala. Amin, Allahumma amin.